Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa lagi dengan Bapak hari ini. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak ingin tahu dulu untuk kedua kelasnya, tolong diabsenkan teman-temannya, takut ada yang belum masuk atau yang tidak hadir. Alhamdulillah kalau sudah hadir semua. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang pelajaran IPA. Sebelum Bapak melanjutkan ke pelajaran IPA, ada yang masih belum paham untuk pelajaran yang kemarin? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Sekarang buka bukunya. Pelajaran IPA sekarang tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu sifat-sifat cahaya? Nah, sifat-sifat cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Nah, cahaya gelombang elektromagnetik itu dapat dimanfaatkan bagi kehidupan kita yang memiliki sifat-sifat, diantaranya satu, cahaya dapat merambat lurus. Nah, cahaya yang dapat merambat lurus itu seperti contohnya senter, jika dinyalakan itu akan memancarkan cahayanya dan menjadi suatu merambat lurus yang sesuai yang kita inginkan. Mau dinyalakan kemana? Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening, yaitu ketika contohnya seperti senter, jika dihidupkan akan menembus benda bening, seperti contoh ini gelas ini akan menembus jika lampu senter dinyalakan, nanti menuju sesuatu objek yang terus menerus dapat terpancarkan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang dapat dipantulkan seperti senter, jika dihidupkan akan memantulkan suatu cahaya jika cahaya tersebut diarahkan kepada suatu objek, yaitu kaca. Nah, seperti kalian sehari-hari kalau sekolah biasakan memakai kerudung di depan kaca, itulah yang dapat disebut cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya yang dapat dibiaskan. Cahaya yang dapat dibiaskan itu mempunyai dua zat yang merapat, artinya yang dapat dibedakan dalam membentuk bengkokan. Contohnya seperti gelas ini dimasukkan air lalu dimasukkan kensil, itu akan membentuk dari sisi depannya itu terlihat seperti membelok. Nah, yang ini yang disebut dengan pembiasan. Terus yang kelima, yang terakhir, itu yang dapat diuraikan. Contoh yang dapat diuraikan itu seperti setelah hujan itu akan ada pelangi, habis itu menimbulkan cahayanya yang dihasilkan oleh matahari akan membentuk suatu pelangi yang warnanya warna-warni, itu disebut diuraikan. Dan lagi contohnya seperti senter dengan kaset CD, kalau kita nyalakan nantinya akan membentuk cahaya yang dapat diuraikan. Cahaya itu dapat menjadi gelombang frekuensi yang panjang, yang berbeda-beda. Nah, dari hasil yang Bapak jelaskan tadi, apa ada yang mengerti? Alhamdulillah sudah mengerti semuanya. Sekarang Bapak akan membuat diskusi kelompok. Nah,
Nah, kita bagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok. Dari setiap kelompok itu terdiri dari 3 orang atau lebih, nantinya berkelompok. Dan Bapak nanti akan memberikan soal untuk kalian untuk didiskusikan dalam kelompoknya. Paham? Nah, ya. Kalau sudah paham, sekarang Bapak akan mengakhiri pelajarannya dan kalian mengerjakannya berkelompok nanti di rumahnya masing-masing, dan lakukanlah percobaannya ya dengan apa yang Bapak tadi jelaskan, sifat-sifat cahayanya. Ya, kalau sudah mengerti, Bapak banyak terima kasih atas ketidakramaiannya dan yang banyak memperhatikannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.